Kemudian termasuk manhaj Nasrani yang mereka tempuh adalah Islam Jamaah itu menempuh cara seperti yang dilakukan oleh Nasrani dalam bertobat. Orang-orang Nasrani Katolik khususnya ketika bertobat mereka menyatakan dan juga mengakui di depan pimpinan mereka bahwasanya saya melakukan perbuatan ini dan itu ya. Habis itu pemimpinnya memberikan nasihat dan sebagainya. Padahal di dalam Islam ini adalah menyelisihi ajaran Islam sesungguhnya ya. Dan itu ternyata diadopsi dan ditempuh oleh kaum Islam Jamaah. Mereka ketika berbuat dosa, mereka akan mengakui dosa mereka dengan catatan. Dengan catatan, kemudian diserahkan kepada imam mereka, kemudian imam mereka menentukan kafarahnya, kemudian yang menurut mereka aja adalah sedekah dan sebagainya. Jadi demikian jamaah sekalian. Ini adalah suatu bentuk kesesatan. Padahal menurut jalan yang benar, jalan yang lurus berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini adalah ajaran Islam sesungguhnya, dosa yang dilakukan oleh seseorang, apapun dosa tersebut, dosa yang samar maupun dosa yang lahiriah, dosa samar maupun dosa yang lahiriah, dosa besar maupun dosa kecil, semuanya harus disembunyikan. Jadi tidak boleh ditampakkan kepada orang lain. Namun kewajiban dia adalah harus bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberitahu kepada siapapun. Jadi bagi kita yang memiliki dosa masa lalu, tidak boleh kita disiarkan, ya, tidak boleh dosa tersebut disiarkan kepada orang lain. Karena ini adalah salah satu bentuk kekeliruan, ya. Dan itu bertentangan dengan hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari berkata di dalam kitab sahihnya, Babu satril mu'mini ala nafsihi. Babu satril mu'mini ala nafsihi. Kalau kita belajar Sahihul Bukhari, maka Imam Al-Bukhari ada menulis bab Babu satril mu'mini ala nafsihi. Itu bab seorang mukmin menutupi dosanya dan juga aibnya diri sendiri. Jadi seperti itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dan saat itu Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis yang pertama, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan terselamatkan dari hal-hal yang buruk dan juga dosa kecuali orang-orang yang menampakkan. Dan termasuk bentuk menampakkan, wa inna minal mujaharah, kata Nabi, wa inna minal mujaharah ayya'malar rajulu billaili amala. Yaitu seseorang, ya, termasuk bentuk menampakkan adalah seseorang melakukan perbuatan dosa di waktu malam, ya. Tsumma yusbihu wa qad satarahullahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Kemudian di pagi hari padahal Allah sudah tutupi dia. Dia berbuat dosa sembunyi-sembunyi, Allah sudah tutupi, nggak dikasih tahu kepada yang lain. Namun ternyata dia di pagi hari berkata kepada orang lain, "Hei fulan, wahai temanku, wahai sahabatku, saya tadi malam melakukan ini dan itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, fayusbihu yakshifu sitrallahi alaihi." Padahal dia di malam hari sudah Allah tutupi, namun di pagi hari dia telah membuka tutupnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk celaan kepada orang yang habis berbuat dosa, kemudian dia tampakkan, dia sebarkan walaupun kepada pemimpin agamanya. Ini adalah mirip dengan Katolik. Begitu juga Nabi kita SAW juga telah mengajak kepada kita dan memerintahkan kepada kita secara isyarat agar kita kalau berbuat dosa itu kita sembunyikan dari orang yang lain. Nah, di dalam hadis yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan suatu hadis tentang najwa. Najwa itu maknanya adalah bisik-bisik, maksudnya pembicaraan rahasia antara Allah dengan hambanya. Kita tahu berdasarkan suatu hadis, setiap orang itu akan berbicara secara privat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Jadi tidak ada seorang pun dari kalian melainkan dia akan diajak bicara oleh Rabb-nya, oleh Tuhannya, dalam keadaan antara dia dengan Rabb-nya tidak ada juru bicara, alias langsung. Jadi akan bicara secara langsung. Dan saat itu ikhwani wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum, Allah akan dijelaskan hadis najwa itu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Nabi Ibnu Umar. Dijelaskan hadis tersebut bahwasannya Allah akan meletakkan tutup antara hamba tersebut dengan hamba Allah yang lain. Nah, setelah ini dalam rangka Allah saat berbicara dan menanyakan, menginterogasi kepada hamba Allah yang beriman ini agar tidak ketahuan kepada yang lain. Ini adalah menjadi salah satu bentuk ya rahmat Allah kepada seorang yang beriman, ya. Ketika Allah
menanyakan mereka, maka Allah tidak akan mempermalukan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, "Amil kadza wa kadza?" Kamu telah melakukan ini dan ini kan? Maka saat itu hamba Allah disuruh ngaku dengan berkata, "Iya ya Allah." Kamu dahulu pernah melakukan ini dan itu kan? Iya ya Allah. Semua dosa-dosa orang yang beriman itu disebutkan oleh Allah. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi. Dan ketika dalam suatu hadis itu dijelaskan, bahwasanya ketika seorang beriman, ketika sudah diketahui semua dosa-dosanya, dan dia ngakui, dia merasa dirinya akan binasa, maka saat itu Allah berkata, ingat ya mas kalian, Allah berfirman begini, "Inni satartuha laka fid dunya, wa ana aghfiruha lakal yaum." Sesungguhnya saya telah menutupi semua dosa-dosa tersebut di dunia dan saya akan mengampuni semuanya itu untuk kamu. Maka saat itu seorang yang beriman itu benar-benar sangat bergembira ketika dia merasa dirinya akan binasa. Maka saat itu dia akan mendapatkan kegembiraan karena ternyata dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan dari sabda Nabi yang menunjukkan firman Allah, "Inni satartu halaka fid dunya." Sesungguhnya saya telah menutupi dosa-dosa tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa tersebut dia telah melakukannya dengan sendiri dan Allah telah menutupi dan dia tidak membuka kepada orang lain. Dan ini menunjukkan sekali lagi adalah karena dia menutupi dosa-dosanya. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia tidak kasih tahu kepada yang lain. Ini adalah sebagai bentuk sebagai suatu jalan atau sebab dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.